Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Ibu Sang Yang Widiwasa. Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Hindu dan budi pekerti pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan Om Awignamastu Namo Siddham. Om Siddhirastu Tatastu Swaha. Nah, untuk hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Anak-anak, silakan klik link yang sudah Ibu kirimkan pada WA grupnya. Kemudian anak-anak isi absennya. Dan sekarang Ibu akan memulai pembelajarannya. Coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu berikan ini. Nah, di sini ada 4 buah gambar. Gambar yang pertama adalah gambar 3 orang anak sedang bermain lompat tali, di mana 2 orang anak memegang tali dan seorang anak lagi melompati tali tersebut. Lihat bagaimana ekspresi wajah mereka. Senang bukan? Tampak gembira. Nah, demikian juga anak-anak. Ketika anak-anak bermain lompat tali, anak-anak pasti akan merasa senang. Dan kemudian, gambar yang kedua ini adalah gambar seorang anak yang terjatuh. Ketika melompat tali, dia terpleset. Kemudian kakinya terluka, menyebabkan dia tidak bisa berdiri. Kemudian, dia dibantu oleh 2 orang temannya dengan cara dibopong, seperti yang ada di gambar ketiga, untuk mencari obat. Setelah itu, pada gambar yang keempat, di sini tampak seorang anak yang kakinya sedang terluka, dibersihkan lukanya oleh temannya, kemudian diberikan obat atau dikasih obat agar lukanya ini cepat sembuh. Nah, dari keempat gambar tadi, apa kira-kira isi yang dapat diambil? Nah, adapun isi dari gambar itu adalah tentang yang pertama itu tentang kebahagiaan. Kebahagiaan yang dimaksud ini adalah kebahagiaan ketika anak-anak tersebut sedang bermain bersama teman-temannya, bermain lompat tali. Mereka tampak gembira, bahagia, ceria, senang, karena dapat bermain bersama. Yang kedua adalah kepedulian. Kepedulian di sini yang dimaksud adalah rasa sayang dan saling menolong. Ini dibuktikan dengan ketika ada temannya yang terjatuh, mereka membantunya mencarikan obat atau mengobati lukanya agar temannya ini tidak kesakitan sehingga lukanya ini menjadi cepat sembuh. Nah, dari isi gambar tersebut dapat kita petik intinya adalah menolong teman yang kesusahan itu akan menjadi kebahagiaan bagi kita dan juga bagi orang lain. Nah, anak-anak, dalam ajaran agama Hindu kita, untuk mewujudkan kebahagiaan tersebut dikenal
dengan Tripararta, seperti pembelajaran kita pada hari ini, yaitu membahas tentang Tripararta. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian Tripararta. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian Tripararta. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh dari bagian Tripararta dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Di sini tampak 3 orang anak sedang memegang kado. Mereka nampak ceria, nampak bahagia karena mendapatkan hadiah. Nah, ini adalah salah satu wujud dari Tripararta, yaitu kebahagiaan. Nah, sekarang adapun pengertian dari Tripararta. Tripararta ini berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata tri yang artinya 3 dan pararta yang artinya kebahagiaan. Jadi, Tripararta ini artinya 3 hal yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Ajaran Tripararta dapat diterapkan di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar tempat tinggal anak-anak. Kita mengamalkan ajaran Tripararta supaya manusia dengan sesama makhluk hidup lainnya senantiasa bahagia, damai, dan hidup saling menghargai. Selalu menjaga hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan ide Sang Yang Widi Wasa. Maka akan tercipta kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan dalam hidup. Nah, anak-anak, di samping itu pula, ajaran Tripararta juga mempunyai tujuan untuk menuntun umat Hindu dalam berperilaku yang baik dan mulia. Dengan berperilaku yang baik dan mulia, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagian-bagian dari Tripararta. Adapun bagian-bagian dari Tripararta itu adalah asih, punya, dan bakti. Yang pertama adalah asih. Asih artinya perilaku kasih sayang antar sesama makhluk ciptaan Tuhan. Pada perilaku asih, kita mengenal yang namanya asah atau saling menghargai, asih atau saling menyayangi, dan asuh atau saling menghormati dengan semua makhluk hidup dan Sang Yang Widi. Nah, anak-anak, Ibu Guru harap anak-anak dalam kehidupan sehari-hari senantiasa menerapkan perilaku asih atau saling menyayangi kepada semua makhluk ciptaan Tuhan, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Menumbuhkan perilaku asih dapat dimulai dari diri sendiri, seperti yang bisa anak-anak lakukan untuk diri anak-anak sendiri. Misalkan saja menjaga kebersihan diri. Contohnya seperti mandi, gosok gigi. Nah, sebelum berangkat ke sekolah tadi, anak-anak sudahkah mandi? Sudahkah anak-anak gosok gigi? Ya, kalau sudah, setelah itu anak-anak sudahkah anak-anak makan?
Ingat, sarapan itu penting agar nanti di dalam anak-anak mengikuti proses pembelajaran, perutnya tidak keroncongan atau merasa lapar. Nah, selain itu juga untuk menyayangi diri sendiri dapat dilakukan dengan berolahraga. Berolahraga secara teratur bisa menjadikan tubuh anak ini menjadi sehat dan kuat. Dan masih banyak contoh lainnya lagi yang bisa anak lakukan untuk menyayangi diri anak sendiri. Dengan melakukan hal-hal tersebut, anak-anak sudah menyayangi diri sendiri. Jika anak-anak sudah menyayangi diri sendiri, maka sudah pasti anak-anak bisa menyayangi semua makhluk yang ada di sekitar anak-anak. Selanjutnya, bagian Triparata yang kedua adalah punya. Punya ini artinya memberikan bantuan tanpa pamrih. Sudahkah anak-anak memberikan bantuan? Ya, bantuan yang diberikan bukan hanya dalam bentuk uang. Bantuan yang diberikan bisa dalam bentuk tenaga, pikiran, atau bantuan lainnya. Jika anak-anak memberikan bantuan, berikanlah bantuan anak-anak kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Artinya, bantuan ini diberikan misalkan saja ketika temanmu ada yang kesusahan, hendak wajib untuk anak-anak membantunya. Misal dengan berupa materi, seperti uang kalau punya, terus dan juga bantuan yang lainnya. Nah, dengan melakukan punya, ini akan menumbuhkan sikap saling menolong satu dengan yang lainnya. Selain itu, jika kita berdana punya atau melakukan perbuatan punya, haruslah dengan hati yang tulus atau menolong tanpa mengharapkan imbalan. Yang ketiga adalah bakti. Artinya, perilaku hormat kepada guru. Guru yang dimaksud di sini adalah catur guru, yaitu yang pertama adalah Sang Hyang Widi. Dengan bersyukur kepada ide Sang Hyang Widi atas apa yang telah diberikan kepada kita. Yang kedua adalah orang tua atau guru rupaku dengan mengikuti nasihat-nasihatnya. Yang ketiga adalah guru pengajian atau bapak ibu guru di sekolah. Karena kita telah diberikan ilmu pengetahuan dan juga kita dapat menerapkan ajaran-ajaran yang telah bapak ibu guru berikan kepada kita. Nah, yang ketiga adalah guru wisesa atau pemerintah dengan jalan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Nah, perilaku bakti ini dapat dilakukan dengan berbicara yang baik dan juga berbicara yang sopan. Selanjutnya, contoh-contoh dari Triparata. Yang pertama adalah contoh dari AC, yaitu menyiram tanaman. Menyiram tanaman sangat penting karena tanaman memerlukan air yang cukup agar dapat tumbuh dan berkembang. Di samping itu juga, menyiram tanaman berfungsi
agar tanaman itu tidak layu dan mati. Menyiram tanaman merupakan perilaku mengasihi pada tumbuhan sehingga lingkungan menjadi asri. Yang kedua adalah memberi makanan pada binatang peliharaan. Memberi makanan pada binatang merupakan cerminan perilaku mengasihi binatang, karena binatang memerlukan makanan untuk bertahan hidup. Selain itu, mengasihi binatang dapat dilakukan dengan cara merawatnya. Perawatan tersebut bisa berupa memandikannya, menyikat bulunya, atau bisa juga dengan membersihkan kandangnya. Yang ketiga, menyayangi saudara. Apakah anak-anak punya saudara? Kalau punya, sayangilah saudara anak-anak, karena suka duka kita lewati dengan saudara. Kehadiran saudara memberi banyak sekali warna dalam hidup anak-anak. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, suka duka kita lewati dengan saudara. Artinya, anak-anak bisa bermain dengan saudara, ada rezeki dinikmati bersama saudara, merasa sedih, ada saudara yang menghibur, berbagi keluh kesah, dan juga saling menjaga satu dengan yang lainnya. Nah, anak-anak, kalau sahabat mungkin bisa datang dan pergi, tapi kalau saudara tidak akan pergi. Hubungan saudara ini tidak dibuat-buat dan selalu apa adanya, karena kita tumbuh bersama mereka dengan orang tua, kenangan dan pengalaman yang sama. Nah, contoh yang lain lagi bisa anak-anak lakukan dari perilaku asih adalah seperti membuang sampah di tempat sampah, menyayangi teman, rukun dengan semua anggota keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dunia. Adapun contoh dunia adalah membantu korban bencana alam. Bencana alam, apakah anak-anak tahu bencana alam? Bencana alam ini contohnya seperti ada tsunami, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, dengan membantu korban bencana alam, setidaknya kita dapat meringankan beban mereka. Nah, bantuan apa saja yang bisa kita berikan? Bantuan yang bisa kita berikan antara lain seperti obat-obatan, pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Yang kedua, menolong teman yang jatuh dari sepeda. Nah, ketika anak-anak bermain, ada temanmu yang terjatuh dari sepeda. Nah, anak-anak wajib untuk menolong, seperti yang ada pada gambar ini. Di sana terlihat dua anak sedang menolong temannya jatuh dari sepeda. Ingat, anak-anak, dunia tidak hanya berupa uang, tetapi bantuan tenaga juga bisa dilakukan, asal bantuan berupa tenaga itu dilakukan dengan tulus. Yang ketiga, memberi sedekah kepada orang yang kurang mampu. Di pinggir jalan, sering kita jumpai orang peminta-minta. Ada yang fisiknya tidak normal, sudah tua, anak-anak, dan bahkan ada ibu-ibu yang sedang menggendong anaknya yang masih kecil. Nah, keadaan ini membuat hati menjadi sedih dan ingin menolongnya. Pertolongan yang anak-anak lakukan itu namanya sedekah kepada orang yang kurang mampu dengan cara memberikan sejumlah uang agar mereka bisa membeli makanan untuk bertahan hidup.
Nah, selanjutnya adalah contoh bakti. Yang pertama yaitu dengan melaksanakan Trisandil. Ini merupakan sujud bakti kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, anak-anak, berapa kali anak-anak Trisandil dalam satu hari? Ya, bagus. Trisandil ini dilakukan 3 kali dalam satu hari, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Nah, Trisandil dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada ide Sang Hyang Widiwasa karena sampai hari ini kita masih diberikan keselamatan olehnya. Nah, selain bertrisandil, kita juga bisa contoh bakti yang lain yang bisa kita lakukan adalah bersembahyang, memohon anugerah dan karunia dari ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, selain itu juga membersihkan tempat suci bisa dilakukan dan yang terakhir adalah menghancurkan canang. Ini sebagai wujud bakti anak-anak kepada Guru Swadhyaya atau ide Sang Hyang Widiwasa. Berikutnya adalah perilaku menghormati orang tua. Nah, cara membahagiakan orang tua yang paling mudah adalah dengan berterima kasih kepada orang tua. Selain itu, anak-anak juga dapat membantu meringankan pekerjaan mereka. Contohnya seperti mencuci piring, menyapu, membanter canang setiap harinya, dan lain sebagainya. Nah, bila anak-anak menghormati orang tua, maka anak-anak dapat mematuhi nasihatnya dan bersifat sopan. Mematuhi nasihat di sini adalah dengan cara mendengarkan dan melaksanakan nasihatnya agar anak-anak menjadi anak yang sucitra. Karena orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Yang berikutnya adalah mendengarkan dengan seksama ketika guru menjelaskan materi pelajaran. Ini adalah contoh bakti kepada guru pengajian atau bapak ibu guru di sekolah. Karena bapak guru ini sangat berjasa anak-anak, telah memberikan ilmu dan dari ilmunya ini kita dapat menerapkan ajaran-ajarannya. Nah, selain itu, contoh yang lain lagi yang bisa anak-anak lakukan adalah dengan rajin belajar. Tentu saja, kalau rajin belajar ini sangat bermanfaat bagi anak-anak tentunya. Karena dengan rajin belajar, anak-anak menjadi anak yang pintar. Ya, senang nggak anak-anak kalau sudah menjadi anak yang pintar? Ya, pasti senang. Nah, selanjutnya, contoh yang lain lagi yang keempat adalah dengan menyeberang jalan di zebra cross. Ini merupakan contoh bakti kepada guru wisesa atau pemerintah dengan cara mematuhi peraturan lalu lintas. Nah, selain mematuhi peraturan lalu lintas, bakti kepada guru wisesa yang bisa anak-anak lakukan adalah dengan merawat fasilitas umum. Anak-anak tahu nggak apa itu fasilitas umum? Contoh fasilitas umum itu seperti jalan raya, sekolah, pasar,
dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, untuk materi pembelajaran kita, sampai di sini Ibu jelaskan, kira-kira ada yang belum dipahami atau dimengerti? Nah, kalau sudah anak-anak paham, untuk tugasnya nanti akan Ibu kirim melalui WA Group. Anak-anak silahkan mengerjakan tugasnya pada buku latihan anak-anak. Kemudian hasilnya difoto dan dikirim melalui WA grupnya. Nah, untuk penilaian keterampilannya, anak-anak bisa lihat buku paket agama Hindunya halaman 8 dan halaman 9. Di sana, anak-anak bisa pilih salah satu gambar. Kemudian, warnai gambar tersebut. Nah, untuk penilaian keterampilan ini, anak-anak tugasnya anak-anak setor minggu depan. Sudah jelas? Kalau sudah jelas, nah, Ibu simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi, Ibu ambil kesimpulan bahwa yang pertama, Tripararta artinya 3 hal yang mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, bagian-bagian Tripararta yaitu asih, punya, dan bakti. Yang ketiga, perilaku asih, punya, dan bakti hendaknya dilakukan dengan tulus. Nah, rasa hormat yang diberikan kepada orang lain merupakan cerminan rasa hormat yang diberikan pada diri sendiri. Nah, nasihat yang kedua yaitu berbagi bukan tentang seberapa besar dan seberapa berharganya hal yang kau beri, namun seberapa tulus apa yang ingin kau beri. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan, yaitu tentang upaya-upaya untuk meningkatkan perilaku Tripararta. Nah, anak-anak, sebelum Ibu akhiri, anak-anak ingat jaga kesehatan. Tetap memakai masker dan sering mencuci tangan. Nah, cukup sekian penjelasan Ibu untuk hari ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan menghaturkan Paramu Santi. Om Santi Santi.